Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-shadiqul al-masduq. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sanad Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam perutnya ini 40 hari ini dalam bentuk nutfah. Nutfah itu masih sperma, bentuk sperma 40 hari. Kemudian sumayakunu alaqatan misla dzalik 40 kemudian ini berubah alaqah, ini berubah darah yang mengempal. Summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kemudian ini berubah menjadi daging yang menggempal, akan berbentuk wujud manusia. Jadi daging kemudian perubahan dari 40 ini akan wujud kulit dan lain-lainnya. Setelah itu summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fi ar-ruh. Setelah berubah menjadi wujud manusia, maka Allah mengutus malaikat untuk memberikan roh. Sebelum roh ini diberikan, orang itu yu'maru bi arba'ati kalimatin. Akan ada sebuah perjanjian dengan manusia yang masih dalam kandungan itu 4 kalimat. Yang pertama rizki, kedua ajal, ketiga amal, keempat adalah nasib, sakiyun au saidun. Jadi manusia hidup di dunia ini sesungguhnya sudah melalui perjanjian dulu ketika kita masih dalam kandungan ibu. Termasuk rizki, ajal, amal, keberuntungan atau ketidakberuntungan ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz lewat perjanjian dahulu. Ketika kita setuju ya, maka roh akan diberikan dan kemudian dilahirkan. Kalau tidak, berarti ya sudah, lahirnya dalam keadaan tidak bernyawa. Makanya dalam orang mencari rizki, nyampai banting tulang pagi, siang, sore, malam, kalau rizkinya sudah tertulis di sana ya semacam itu. Tapi ada kalanya hanya di rumah jual madu, ngopeni puyuh. Tapi kalau rizkinya sudah banyak, yuk duduk saja sudah ada yang memesan. Itu rizki memang sudah ditulis semacam itu. Pak Ustadz Syekhu ini memang sudah tertulis, sok ngopeni ayam, puyuh, dol madu, matok ora, matok. Jadi ya udah di loh. Saya juga semacam itu. Rizkimu dari macul, ngopeni sawah, gelem ora, mboten, kula pengene dadi kantoran.
Kalau tidak mau semacam itu ya sudah, berarti tidak melalui perjanjian itu maka tidak diberi nyawa. Jadi ketika sudah setuju dari rizkinya, amalnya, kemudian ajalnya, keberuntungannya ataupun ketidakberuntungannya ini sudah tertulis. Besok tanggal semene dina iki kowe lara, tanggal iki iki lara. Nggih, ini sudah tertulis. Bahkan dalam kitab apa namanya Al-Hikam ini dijelaskan orang berdoa ini hanya menjalankan sebuah perintah Allah, karena kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, tapi sesungguhnya rizki dan yang lainnya itu sudah tertulis dulu. Kita berdoa ini hanya sekedar menjalankan perintahnya Allah, ud'uni fastajib lakum. Kata-kata ud'uni ini adalah bentuk amar, memerintah kita untuk melakukan doa. Aslinya semuanya ini sudah tertulis. Njaluk rezeki kula nyuwun rezeki yang kathah sing berkah. Tapi rezekimu sudah tertulis di sana. Syekh Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan semacam itu. Kemudian ajal manusia ini juga sudah tertulis. Uzum pengennya urip 100 tahun lebih, tapi tulisan ning kono ora. Tulisannya sudah cara gampangane 70 misal. Udah ada umur 70 Bu. Oh deh, muga-muga muncul. Tulisannya semacam itu, kok njaluke 100, ya wis akan mengikuti pada tulisan yang sudah tertulis di perjanjian itu. Seperti rizki tadi, senajan toh goleke wis ora karuan, tapi kalau tertulisnya semacam itu maka hasilnya juga semacam itu. Ya semono kuwi. Ibaratnya setiap manusia wis dijatah sak karung. Cuman tinggal kita itu bagaimana cara untuk mengambilnya. Enek kalane yang ngambil itu sedikit-sedikit. Tapi ono kalane dengan cara mengambil langsung akeh. Semisal enek wong kayak rezeki bendino nggur sithik-sithik, tapi ada orang yang menempuh dengan jalan yang lain. Nggawa pesugihan. Itu bagaimana? Itu aslinya rezekinya sudah dijatah dari sana. Cuman cara pengambilannya ini berbeda. Tuh. Kemudian sakiyun au saidun. Di sini juga tertulis ketika itu masih dalam kandungan kamu jadi orang yang apa sakiyun wong sing cilaka atau saidun orang yang beruntung. Kowe termasuk wong sing rugi atau wong beruntung ini juga sudah ditulis. Kowe ning donya lara-laranen terus gelem ora mencret terus asik lemes gelem ora dikin. Ini sudah ditulis. Kowe kadang loro kadang waras gelem ora. Sehingga jenengan kadang menjumpai orang-orang yang katakanlah wiri akil wong ora duweni akal majnun gila, itu sudah ditulis dari sananya. Memang perjanjiannya semacam itu. Kita sudah tidak bisa mengelak. Kita diibaratkan hidup itu sebagai wayang, wis manut alur cerita yang sudah dibuat. Jadi tinggal mensyukuri saja atas nikmat kita, kesehatan kita, ataupun ujian kita ini sudah tertulis. Kita hanya menjalankan tulisan itu. Amal termasuk amal kita. Ini juga sudah ditulis. Wong seneng ngaji, ya wis mancen tulisane ngono. Wong seneng organisasi esuk awan sore bengi, pancen tulisannya sudah semacam itu. Wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Bahkan ada salah
satu dari kita ini tertulis ahli nar misalnya. Walaupun di dunia kita ini diamali ahli jannah, urip ning dunya kemudian menjalankan amal-amal akhirat yang jurusannya adalah ke surga, ahli ibadah, ahli sedekah, pokoknya ahli dalam jurusan surga. Sehingga di antara orang itu dan surga hanya berjarak diraun, satu jengkal, saat dira wis jatawis mlebu surga. Tapi fayas biku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin. Tetapi di situ sudah terdahului kitab, buku catatan amal. Neng buku catatan amal itu kita sudah ditulis adalah ahli neraka. Maka fayat puluha, orang tersebut juga masuk neraka. Berarti ihtitamuhu iki wis nunjukne neraka. Walaupun awalnya dia adalah orang yang soleh katakanlah, tapi akhirnya dia itu tertulis sebagai su'ul khotimah. Nah, ini penting sekali ketika kita hidup menjaga dengan selalu berdoa untuk husnul khotimah, itu penting sekali. Masyhur sekali dalam cerita orang alim, bahkan sangke alime ini beliau bisa bermunajat kepada Allah dengan cara terbang. Kiai Barseso ini jaduk luar biasa. Kiai dengan santri yang banyak, dengan kejadukannya, dengan jamaahnya yang banyak, tapi takdir Allah berbeda dengan pandangan manusia. Pada akhir ajalnya dia masuk kategori su'ul khotimah. Nah itu semua sudah tertulis semacam itu. Tapi ada juga wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahlil jannah. Enek wong sing urip ning alam dunya ini hanya beramal dengan amal maksiat yang menuju ke neraka. Tapi dalam buku catatannya dia ini adalah tertulis sebagai ahli surga. Makanya ketika dia beramal seperti amalnya orang-orang yang masuk neraka, sehingga jarak orang itu dengan neraka hanya satu diro. Satu diro ini ya sak jengkal, sak sikut teko tangan ini kurang lebih adalah satu diro. Kurang sidik bisa jangkah masuk ke neraka. Ternyata bukunya ini dibuka, ternyata dia adalah tercatat sebagai ahli surga. Maka fayat puluhan, dia masuk ke surga karena sudah ada buku catatan amal. Ini biasanya ketika akhir hayatnya ini dia sudah mati dalam keadaan iman. Hadirin yang kami hormati, itu tadi adalah hadis yang keempat yang kaitannya dengan awal mula manusia diciptakan dengan sebuah perjanjian dan juga akhir manusia setelah menjalankan sebuah perbuatan. Kiranya itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa menambah atau mengurangi dari penjelasan saya, silahkan. Tanglet ya, itu kan dalam proses penciptaan manusia itu kan ada segumpal mani yang pertama 40 hari yang pertama, yang kedua segumpal darah, dan yang ketiga 40 hari yang ketiga adalah segumpal daging. Dalam hal ini kan kadang seorang itu akan melakukan hal-hal yang karena secara medis ini tidak memungkinkan untuk tetap bisa janin itu tetap ada, karena mungkin ada kelainan di rahim atau di janin. Nah, untuk tindakan untuk mengaborsi janin tersebut, batasan minimal itu berapa, usia berapa, kan
40 hari ketiga itu baru dikasih roh atau 60 ya? 80. Tadi kan 40 itu 40 terakhir apa setelah 40 hari yang ketiga tadi? Ya, itu batasannya berapa? 40 hari ketiga mulai dari awal ini sudah berubah menjadi Daging. Alaqah. Nah, setelah itu kan perubahan dari 40 ini akan membentuk sebuah janin. Itu usia berapa tindakan itu masih diperbolehkan untuk melakukan aborsi ketika itu tindakannya itu sangat nanti mungkin berbahaya terhadap bayi atau terhadap ibunya. Terima kasih. Pertanyaan tadi, bagaimana ketika ada sebuah orang yang hamil kemudian bermasalah secara medis gitu ya dalam bentuk kehamilannya sehingga membahayakan dari ibunya gitu. Sehingga hukum aborsi boleh enggak? Seandainya boleh-bolehkan, ini mulai dari umur berapa janin itu diperbolehkan. Aslinya dalam hukum aborsi ini ikhtilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, saya kira al-hukmu ma'a ilati, dengan sebuah ilat yang kuat sehingga diperbolehkan. Misal seperti tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Syaihu tadi, ketika ada janin kemudian di rahim ibu ini bermasalah sehingga jika diteruskan akan membahayakan ibunya, maka tindakannya ini bagaimana? Dalam bentuk kutipan hadis dari yang saya katakan tadi, ketika memang di situ belum bentuk roh, ya belum bentuk alaqah ataupun wujud manusia yang sempurna, walaupun belum diberi roh, ini kalau sudah bentuk wujud manusia ini saya kira malah berbahaya. Maka yang paling baik ini ketika masih bentuk darah yang menggumpal ataupun daging yang menggumpal, jadi belum bentuk wujud manusia. Berarti sebelum 40 terakhir. Hadirin wal hadirah yang kami muliakan, kiranya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.